Shalom rekan-rekan PI yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa, saya berharap kita semua baik-baik saja dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Hari ini saya rindu menyampaikan renungan firman Tuhan terambil dari 1 Tawarik 17 ayat yang ke-16 sampai 19 tentang respon Daud kepada perjanjian Tuhan atau yang disebut sebagai The Davidic Covenant. Rekan-rekan bisa membaca seluruh pasal ini dan kita akan dikejutkan dengan respon Allah bagaimana ketika Daud ingin membangun sebuah rumah bagi Tuhan, tempat kediaman bagi Allah Daud, tetapi Allah memberikan respon yang unexpectable oleh Daud. Daud hanya ingin membangun sebuah rumah di mana Allah bisa berdiam, terbuat dari kayu, terbuat dari perunggu, perak, emas, dan yang lain-lain. Tetapi Allah membangun sebuah rumah yang kekal bagi Daud, yaitu dengan memastikan bahwa keturunan Daud akan tetap menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Bahkan Allah memberikan kerajaan yang kekal kepada Daud. Luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini ada 4 hal yang saya ingin bagikan bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama adalah semua yang kita miliki sebenarnya adalah pemberian dan titipan dari Allah. We have nothing except when He gave it to us. Kita tidak punya apa-apa kecuali ketika Dia menitipkannya, mempercayakannya, dan memberikannya kepada kita. Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ngelihat di sini segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Ya segala-galanya. Baik itu berkat jasmani, baik itu nyawa kita, hidup kita, keluarga kita, bahkan pelayanan yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, itu hanya kepercayaan. Bukan oleh hebat dan gagah kita maka kita punya dan mencapai semuanya. Semuanya hanya oleh karena kepercayaan dan kemurahan yang dari Tuhan. Kalau kita mengerti ini, maka tidak ada tempat dan ruang bagi kita untuk arogan, untuk sombong, apalagi meninggikan diri. Bagian yang kedua adalah di sini kita melihat Daud ingin memberikan yang terbaik, yang terbanyak menurut dia. Tetapi ternyata yang terbaik, yang terbanyak menurut Daud pada saat itu tidak sebanding dengan apa yang terbaik dan yang terbanyak yang Allah telah berikan dalam kehidupan Daud. Daud ingin membangun rumah, kemudian Allah mengingatkan Daud, "Hei Daud, kamu ingat nggak bahwa kamu dulu hanya seorang gembala dari beberapa ekor kambing domba? Aku yang memilih kamu, aku yang mengangkat kamu, aku yang menyertai kamu dan membuat kamu berhasil, dan kamu sampai hari ini karena aku, Daud." Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau Daud memberi, itu bukan sejatinya bukan dari milik dia, tetapi sejatinya dari Tuhan. Tetapi apakah Tuhan tidak senang? Tuhan senang karena Daud ingin memberikan yang terbaik, yang terbanyak bagi Tuhan. Tetapi ingat, itu juga punyanya Tuhan. Yang ketiga, saudara, ketika Tuhan melihat hati kita yang rindu memberikan yang terbaik yang kita miliki, walaupun kita tahu itu adalah titipan daripada Tuhan, justru Allah akan memberikan jauh lebih banyak, jauh lebih indah, dan jauh lebih mulia dari apa yang kita beri, yaitu eternal covenant, yaitu perjanjian yang kekal atas kehidupan kita, keturunan, bahkan keluarga Daud yang akan datang. Sehingga Daud benar-benar menghidupi Mazmur 37 ayat 23 sampai 28, di mana dia berkata, "Dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, dan tidak pernah aku melihat orang benar hidupnya ditinggalkan oleh Tuhan atau anak cucunya meminta-minta." Dengan kata lain, perjanjian Tuhan benar-benar terjadi dalam kehidupan seorang Daud. Manakala Daud ingin memberikan yang terbaik, yang terbanyak yang dia miliki, walaupun itu punyanya Tuhan pada akhirnya, tetapi Allah melihat hati Daud, dan Allah justru memberikan jauh lebih banyak, jauh lebih baik, jauh lebih mulia dalam kehidupan Daud. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kita takut memberi
yang terbaik yang kita miliki untuk dan kepada Tuhan. Karena pada akhirnya ketika kita memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan, Allah akan memberikan kepada kita yang lebih baik dari semuanya itu. Bagian yang terakhir adalah, itu sebabnya biarlah kisah ini menginspirasi kita untuk selalu memberikan dan rindu mau memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita tahu ketika kita memberikan yang terbaik, kita tidak akan pernah berhenti menerima yang terbaik juga daripada Tuhan. Saya jadi teringat sebuah lagu lama sekali. Pujiannya berkata demikian, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih sungguh mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bagian yang kedua, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih sungguh melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Puji nama Tuhan. Mari di tengah situasi yang tidak mudah ini, kita tetap dan selalu rindu memberikan yang terbaik kepada dan untuk Tuhan. Ingat, ketika kita memberikan yang terbaik, Allah akan memberikan yang lebih baik lagi, yang lebih banyak, yang lebih indah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.